Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di bab menuju ujian sebelum menikah. Di sini Mas Rian menceritakan kehidupannya tentang waktu akan tiba ke pernikahannya ya. Begitu ya kurang lebihnya ya. Dan sebelum kita masuk ke bagian ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sekamar kos dengan dia, bab ujian sebelum menikah. Hari-hari pun berganti. Hari pernikahanku segera akan datang. Tinggal menghitung beberapa hari saja. Latihan demi latihan pun aku lakukan, dan pengendalian aura pun mulai terbiasa aku lakukan. Sehingga kini sudah bisa memunculkan sebuah perisai gaib dan serangan gaib seperti Rasengan dalam film Naruto. Rasengan apa Rasengan sih? Ketahuan banget ya, saya nggak nonton Naruto. Beberapa hari lalu setelah aku mengantarkan Via pulang dari bepergian ke tempat wisata, saat pulang dari rumah Via, aku bertemu dengan seorang pria di dekat sebuah pasar tradisional di daerah Via. Seorang pria itu bisa dibilang masih berumur 40-50 tahun, sedikit lebih muda dari bapakku. Mas, berhenti sebentar. Aku mau menawarkan sesuatu, ucap pria itu. Tidak pak, saya terburu-buru. Aku menolak karena aku mau menjemput ibuku. Sebentar saja. Pria itu memaksa. Tidak pak, maaf. Aku berniat tetap meninggalkannya. Saya bilang sebentar saja. Dengan suara keras dia meminta. Sedikit aneh bagiku, bagi orang yang mau menawarkan barang namun memaksa dengan suara keras. Aku pun terpaksa berhenti karena merasa sedikit aneh. Aku tak mau kecolongan dan aku pun mempersiapkan tameng gaibku. Sambil memegang pundakku dia berkata, aku akan menawarkan sebuah kedamaian untukmu. Ayo ikut denganku, ucap pria itu berkata. Dan entah kenapa, aku merasa sedikit lemas saat dia berkata demikian. Dan tiba-tiba ada angin kencang dan membuat debu-debu yang berada di sekitarku berhamburan. Aruna yang ternyata berada sedikit jauh dariku, ternyata menyadari ada yang tidak beres dengan pria tersebut. Aku malah justru tidak mengetahui kalau Aruna dari tadi mengikutiku, karena aku sejak awal pergi dengan Via sudah mengutus Aruna untuk tinggal saja di rumah. Menyadari ada yang aneh dengan pria tersebut, Aruna kemudian melesat ke arahku, yang ternyata terhalang oleh sebuah perisai kubah hitam yang diciptakan oleh pria tadi. Sehingga Aruna justru menabrak dinding tersebut dan menciptakan angin kencang tadi. Setelah menabrak, Aruna sempat menyadarkanku dengan teriakannya. Rian, sadar, dia pria berbahaya. Keluarkan aura pertahananmu, teriak Aruna kencang. Mendengar Aruna berteriak, aku sedikit bisa menghilangkan rasa lemas yang dibuat oleh pria tersebut. Terlihat pria itu menyeringai. Entah dia benar-benar manusia atau jelmaan jin yang dikirim oleh seseorang yang sedari beberapa hari bahkan bulan terus menyerang rumah dan kediaman bapak. Setelah rasa lemas mulai hilang, aku langsung mengeluarkan aura pembuat perisai berwarna biru, ditambah mengumpulkan aura untuk serangan energi seperti yang dulu pernah aku lakukan pada Barzam. Namun saat aku akan menghantamkan aura serangan itu ke sosok pria yang mendatangiku, dengan cepat dia langsung menghilang dari hadapanku, dan kumpulan aura energi yang aku lontarkan malah menabrak sebuah gerobak batagor yang membuatnya bergoyang dan bahkan hampir ambruk, sehingga membuat orang di sekitar gerobak itu kebingungan, terutama si penjual batagornya. Aku bertingkah seolah tidak tahu dan langsung pergi meninggalkan lokasi dengan perasaan penasaran. Sebenarnya siapa sosok pria tadi? Dan saat berada di jalan, Aruna menanyakan keadaanku. Gimana Yan? Apa ada yang terluka? Tanya Aruna padaku. Tidak, semua baik-baik saja kok. Tapi aku cuma bingung. Dia itu siapa ya? Jawabku. Aku juga heran. Auranya tidak terdeteksi sebagai musuh ataupun membahayakan, dan baru terlihat setelah dia memegang pundakmu.
Saat itu aura hitam muncul dan membentuk sebuah kubah perisai yang membuatku tidak bisa menyerangnya. Ucap Aruna menerangkan padaku. Tapi kira-kira jika aku berhasil diambil kesadarannya oleh dia, apa yang akan terjadi ya? Apakah aku akan dibawanya pergi? Tanyaku penasaran. Tidak, tapi lebih tepatnya jiwamu akan dibawa dan entah akan diapakan. Dan aku yakin ini masih ada hubungannya dengan aksimu menyelamatkan Anggi Ulu, jelas Aruna. Setelah mendengar penjelasan Aruna, aku kemudian bergegas untuk segera pulang dan melaporkan tentang hal yang aku alami kepada Bapak dan Mbah Margono. Mereka pasti lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi dan pasti akan terus mereka cari jalan keluarnya jika hal yang terjadi akan lebih parah dari ini. Sesampainya di rumah, aku langsung mencari bapakku yang biasanya sedang duduk di depan laptop dan mengerjakan sesuatu. Namun kali ini aku tidak menemukan bapak di sana. Aku mencoba mencarinya di rumah Mbah Margono. Pasti juga tidak ada di rumah. Beliau sedang di sana menyusun strategi. Dan benar saja, sesampainya aku di sana, bapak sedang berbincang dengan Mbah Margono dengan serius. Aku pun segera menghampiri. Namun sosok Endra Suta menahanku untuk sebaiknya menunggu di luar saja. Kebetulan di rumah Margono, di terasnya juga ada kursi untuk duduk. Maaf Dendrian, sebaiknya Dendrian menunggu sebentar di luar. Tuan dan Bapak Dendrian sedang membuat sesuatu, ucap Endra Suta melarangku masuk. Baiklah Endra Suta, lama tidak melihatmu, ucapku padanya. Iya Dendrian, selama tidak dipanggil Tuan, saya tidak akan keluar. Dan jika ada keadaan darurat, saya baru akan keluar membantu Tuan, terang Endra Suta. Loh, kalau seperti itu berarti sekarang ada keadaan yang darurat dong, sehingga Mbah Margono memanggilmu, tanyaku penasaran. Ya, sepertinya demikian Dan. Saya sudah lama tidak melihat Tuan dengan ekspresi seperti itu. Oh ya, Ningrum juga sedang khawatir dengan yang akan terjadi, jelas Endra Suta. Tak lama setelah Endra Suta berkata demikian, Ningrum keluar dari arah samping rumah. Rian, apa kabar? Lama kamu tidak main kemari, sapa Ningrum padaku. Alhamdulillah baik, iya. Ini saja jika bapak tidak kesini, aku juga mungkin tidak akan menyusul kemari, jawabku. Aku akan siap membantumu Rian, jika lo dibutuhkan. Sepertinya tantangan kita kali ini sedikit merepotkan dan lebih berat dibanding yang kemarin. Kita harus bersiap jika yang kita lakukan merupakan skenario terburuk dalam hidup kita, ucap Ningrum. Tak berselang lama setelah aku dan Ningrum berbicara, Bapak dan Mbah Margono pun akhirnya keluar dari dalam rumah. Terlihat ekspresi muka mereka sangat serius. Mbah Margono sama sekali tidak terlihat seperti biasanya, yang jika bertemu denganku pasti dia akan bercanda. Namun kali ini dia begitu serius, begitu juga dengan Bapak. Saat aku akan menjelaskan apa yang baru aku alami, Bapak menyuruhku untuk diam saja dan menceritakan saja di rumah nanti. Sesampainya di rumah, Bapak langsung memasang sesuatu yang baru mereka buat di tempat Mbah Margono tadi, yang ternyata merupakan sebuah rajah pembatas atau pagar, supaya pertahanan di rumah bisa lebih kuat lagi. Karena ternyata selama aku dan Via tadi pergi, beberapa serangan makhluk alam sebelah cukup banyak, dan beberapa di antaranya berhasil membobol dan merobos masuk ke dalam rumah, yang ternyata dapat melukai Nenek Lasmi dan ibuku yang kebetulan hari itu sedang tidak berjualan di pasar. Astagfirullah. Mendengar hal demikian, aku langsung menuju ke kamar ibuku. Sejak pulang tadi, aku tidak tahu jika ibu berada di rumah dan sedang berada di kamar, karena setauku ibu pergi berjualan. Ya Allah, ibu kenapa ini? Tanyaku cemas melihat kaki ibu yang sedikit membiru. Gak tahu ini Yan, tadi ibu lagi mau nyuci baju, tapi seperti mau kepleset. Tapi aneh, keplesetnya seperti ada yang megangin, terang ibuku. Sudah tidak apa-apa, itu pasti cuma perasaan ibu. Orang harusnya ke pasar jualan, malah ini diam di rumah ngelakuin yang bukan kebiasaannya. Bapak mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku yang paham dengan maksud Bapak kemudian menguatkan argumen Bapak. Iya Bu, ini tandanya ibu itu pengen jualan.
Masalah nyuci baju ntar biarian aja. Udah ibu pokoknya jualan aja, ucapku. Nih Yan, ibu diusap pakai air nih, yang tadi sakit katanya, biar cepat baikan. Bapak membawakan air panas untuk dikompreskan di kaki ibuku. Aku kemudian mengambil air yang masih terasa panas tersebut. Tapi biasanya Bapak sudah memberikan doa-doa supaya penyakit atau rasa sakit yang dirasakan segera hilang. Aku mengambil kain dan memasukkannya ke dalam air tersebut. Namun yang kurasakan bukan sebuah air yang panas ataupun hangat. Justru air ini terasa sangat sejuk. Entah apa yang sudah dilakukan Bapak pada air ini, dan doa apa yang beliau panjatkan saat membuat air ini. Namun apapun yang didoakan Bapak pada air ini, aku berharap ibu akan segera sembuh seperti biasanya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ibu pun sudah membaik kakinya. Yang awalnya membiru, kini sudah hilang dan sudah bisa berjalan dengan normal lagi. Dan karena tanggal pernikahanku sudah semakin dekat, ibu rencananya berniat untuk menanyakan kesiapan hal-hal yang diperlukan saat acara nanti. Namun Bapak masih seperti saat ditanyakan tentang perihal tunanganku dulu. Bapak hanya berdiam diri, tidak mau menanggapi hal tersebut. Setiap ditanyakan detail kesiapan, pasti kalau tidak menjawab yang jawabannya selalu marah atau merasa pusing jika ditanyakan hal itu. Yang akhirnya membuat ibuku sedikit kebingungan karena ibu adalah orang yang perfeksionis dalam menyiapkan sebuah acara. Beliau tidak ingin para tamu yang datang kecewa karena mungkin hidangannya disajikan kurang atau tidak enak, pelayanan para pelayan kurang memuaskan, atau barang-barang yang masih kurang. Namun Bapak sama sekali tidak menanggapi hal tersebut. Waktu tidur pun tiba, namun terlihat ibu masih kebingungan dan terus menghubungi saudara-saudaranya untuk bersedia membantu. Dan alhamdulillahnya semuanya siap untuk membantu. Namun pikiran ibu masih terus merasa cemas karena dia ingin pernikahanku diadakan sebaik mungkin, karena ini adalah acara pernikahan terakhir anaknya. Aku mencoba menenangkan ibuku untuk tidak terlalu memikirkan, karena semua sudah ada yang mengatur. Panitia pernikahan sudah ada, pengurus gedung dan persiapan pernikahan sudah ada, tukang masak juga sudah ada. Jadi menurutku ibu tidak usah memikirkan lagi, dan mencoba membujuknya untuk segera beristirahat karena hari sudah terlalu malam. Untungnya saat itu ibu menurut padaku dan segera mengistirahatkan badannya itu. Sementara Bapak terus menghadap laptop, entah apa yang sedang beliau lakukan. Mungkin sedang menghibur diri atau mungkin sedang menyusun strategi, tapi tidak mungkin memikirkan pernikahanku. Aku sempat berpikir seperti itu karena sejak awal acara lamaran itu hanya aku dan ibuku saja yang harus memikirkan ini sendiri. Sedangkan Bapak hanya terus mengikuti apa yang kita lakukan tanpa memberi masukan sedikit pun. Padahal biasanya Bapak dalam membuat sebuah acara itu pasti hasilnya akan sangat bagus dan semua terorganisir. Nah, mungkin inilah yang membuat ibu merasa khawatir karena dasar acara bukan dari pemikiran Bapak. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Waktu sholat subuh telah datang. Aku terbangun tepat jam 4:30 di mana azan subuh sudah berkumandang. Aku keluar dari kamar, melihat Nenek Lasmi yang sedang terus memperhatikan luar rumah melalui jendela di ruang tamu. Mungkin dia masih terus berjaga-jaga, barangkali akan ada serangan dadakan. Bagiku itu hal biasa karena memang tugas Nenek Lasmi seperti itu. Aku pun kemudian berjalan ke arah ruang tengah dan melihat Bapak masih dengan kuat memantengi laptopnya. Bapak emang kuat untuk tidak tidur semalaman. Tapi bagiku itu bukanlah kebiasaan yang baik. Tapi biarlah aku sudah sedikit jengkel dengan perilaku Bapak yang seperti itu dan membiarkan ibu kebingungan memikirkan acaraku itu. Orang yang sakti emang kuat itu ya begadang ya. Masya Allah, bapaknya Mas Rian luar biasa. Oke, lanjut. Aku berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan muka, sikat gigi dan sekalian berwudu. Setelah selesai, aku merasa ada yang aneh kenapa ibuku belum keluar dari kamar dan aku belum melihatnya. Sebelum masuk ke kamar untuk sholat, aku sempatkan untuk melihat ibu di kamar. Barangkali ibu kesiangan bangunnya karena kecapean. Maka akan aku bangunkan untuk menjalankan sholat subuh dulu, baru nanti istirahat lagi jika masih dibutuhkan. Aku ketuk pintu kamar ibu, tok 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 tok. Lalu aku tarik tuas pintu ibu dan kubuka pintu kamarnya. Kriat. Terlihat ibu masih tiduran di kamar dengan selimut masih menutupinya. Bu,
"Bangun bu, sudah pagi. Sholat subuh dulu yuk," ucapku lirih seraya membangunkan ibu. Ibu kemudian membuka matanya. "Yan, sudah pagi ya? Ibu rasa badan ibu gak enak, Yan. Apa ibu meriang ya?" tanya ibu karena merasakan tidak enak badan. "Nanti coba Rian tensi bu, biasanya ibu tensinya tinggi kalau seperti ini. Badan ibu juga tidak panas kok," ucapku sambil memeriksa suhu tubuh ibu. "Ya udah, ibu wudhu dulu saja ya. Nanti tolong kamu ukur tensi ibu ya," ucap ibu sambil bangkit dari tidurnya dengan susah payah. Melihat ibu seperti itu, aku kemudian membantunya. Setelah membantu ibu berdiri dan ibu mulai berjalan ke kamar mandi sendiri, aku kemudian ke kamar dan melakukan sholat subuh. Karena ternyata untuk ke musola sudah terlambat, sudah qomat. Setelah selesai sholat, aku kemudian berdoa, berharap semoga pernikahanku bisa berjalan lancar beberapa hari lagi. Saat aku berdoa, ku dengar langkah kaki ibu berjalan menuju kamar dan sepertinya langsung membuka sajadah dan mukena untuk sholat. Kupikir ibu sudah agak baikan. Namun hal yang mengejutkan akan segera terjadi. Aku sudah selesai dengan sholatku, aku mencari alat tensi yang biasa digunakan bapak, namun tidak kunjung kutemukan. Tiba-tiba dari arah kamar ibu berteriak memanggilku. "Yan, Rian, bantu ibu Yan. Kok ibu jadi gini sih badannya?" Dengan sedikit berteriak ibu memanggilku. Aku pun segera menghampiri ibuku dan saat sampai di depan kamar ibu ternyata ibu sedang merangkak keluar dari kamar. "Gimana bu? Kenapa kok merangkak seperti itu?" tanyaku panik. "Gak tahu ini Yan, badan ibu rasanya lemas semua," jawab ibuku yang juga panik. Setelah mengetahui kondisi ibu seperti itu, aku kemudian memanggil bapak untuk segera menolong ibu. Setelah aku panggil bapak, ternyata bapak juga tidak kalah panik. Bapak kemudian memanggil tetangga untuk segera membawa ibu ke rumah sakit. Karena yang ibu rasakan adalah rasa lemas di anggota gerak. Singkat cerita, sesampainya di unit gawat darurat, ibu langsung diperiksa hingga di ronsen untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah ibu diperiksa, ternyata ibu terserang penyakit stroke. Entah itu merupakan akibat dari serangan kemarin atau bukan. Yang jelas, bapak merasa terpukul dengan apa yang terjadi pada ibu. Dan berkata harusnya ibu tidak usah terlalu memikirkan terlalu berat tentang pernikahanku. "Pak, apa ini termasuk efek dari serangan kemarin?" tanyaku pada bapak. "Sepertinya bukan. Mungkin ibu terlalu banyak memikirkan tentang pernikahanmu. Padahal bapak sudah memasrahkan pada teman-teman bapak untuk membantu persiapan itu." Bapak menjelaskan salah satu faktor ibu terkena stroke. Ya bagaimana tidak kepikiran pak? Setiap bapak diajak bicara soal itu, pasti diam saja. Protesku pada bapak. "Bukan begitu Yan. Bapak ini sekarang pikirannya terpecah menjadi dua. Satu memikirkan pernikahanmu, yang kedua memikirkan seseorang yang terus menyerang rumah kita dengan makhluk-makhluk yang semakin hari semakin kuat. Bapak sudah bicara pada ibu kalau semua persiapan sudah dihandle sama teman bapak," terang bapak padaku. Maaf pak, Rian tidak tahu. Kalau begitu sekarang bagaimana pak?" tanyaku pada bapak. "Kamu sudah bisa mengendalikan auramu seperti yang diajarkan sama Damar kan?" tanya bapak padaku. "Iya pak, sudah terbiasa sekarang aku," jawabku tegas. "Kalau begitu selama ibu dirawat inap di rumah sakit, kamu jaga ibu ya. Soalnya yang menjadi incaran mereka bukan kamu, tapi bapak. Dan andai ada serangan di sini itu hanya untuk mengecoh bapak saja. Dan bapak berharap kamu bisa menangani itu. Aruna biarkan di sini ikut menjaga bersama kamu," terang bapak memberi arahan. "Baik pak, Rian siap. Nanti Rian juga tenangin ibu kalau tidak perlu memikirkan pernikahan Rian karena sudah dihandle semua." Aku menurut. "Ingat ya, hari Senin besok kamu sudah akan menikah. Jangan terlalu lelah," bapak berpesan. Setelah itu bapak menuju ke loket pemesanan ruang kamar untuk inap. Ya, ibu harus dirawat terlebih dahulu
untuk mendapat nutrisi dan treatment untuk memperlancar aliran darah supaya struknya segera berangsur membaik. Sembari bapak memesan kamar, aku kemudian menghubungi Via memberi kabar kalau ibu masuk rumah sakit. Namun sayang, Via tidak bisa langsung datang karena beberapa hari ke depan dia sedang ada pengawasan dari pusat di kantornya bekerja saat itu. Aku memahami hal itu. Aku berkata pada Via tidak datang sekarang. Setidaknya dia tahu kondisi ibu saat ini. Namun terdengar dari telepon, dia sebenarnya ingin segera berangkat kemari. Namun karena masalah pekerjaan, jadi Via harus bersabar beberapa hari. Setelah menunggu beberapa menit, bapak pun kembali dari loket pemesanan ruangan untuk inap. Kita disuruh menunggu di UGD karena kamar sedang dipersiapkan. Selama di dalam ruang UGD, aku terus bersama dengan ibuku. Dan selama itu juga ibu berkata, kenapa bisa jadi seperti ini? Kenapa ibu jadi begini ya, Yan? Terus yang ngurusin acara pernikahanmu siapa? Bapak dari kemarin kan diem terus. Ibu berkata dengan cemas. Sudah bu, tidak apa-apa. Insya Allah semua sudah siap kok. Bapak kemarin diam karena sudah disiapkan dan dibantu sama teman-teman bapak semuanya. Dan bapak masih memikirkan hal lain, makanya diam terus bu, jelasku pada ibu. Kenapa tidak menjelaskan pada ibu? Protes ibu padaku. Bapak juga baru menjelaskan sama Rian barusan bu. Sudah tidak apa-apa, istighfar saja. Semoga segera bisa membaik seperti semula waktu hari pernikahan Rian ya bu. Tinggal beberapa hari kan, besok Senin loh bu. Aku mencoba menenangkan. Setelah itu ibu hanya menurut dan terus mencoba menggerakkan tubuhnya yang terkena stroke, berharap segera bisa digerakkan dengan normal seperti sedia kala. Namun jelas hal mustahil karena stroke harus melalui beberapa tahap untuk sembuh. Dan setelah lama menunggu, akhirnya kita pun dipindahkan ke bangsal yang sudah dipesan oleh bapak. Bapak juga membawakan barang-barang yang kita butuhkan sementara kita ada di sini. Kita diarahkan menuju sebuah bangsal di lantai 3, dan kamar yang akan kita tempati kebetulan berada di ujung lorong ini. Kita pun memasuki bangsal yang sudah disiapkan, dan saat memasuki ruangan tersebut, tampaklah seisi ruangan tersebut tempat tidur pasien yang berjumlah 1, ditambah ada lemari es untuk menyimpan makan selama di sini. Tidak lupa ada kursi dan meja untuk tamu jika ada yang berkunjung. Kemudian ada satu lagi lemari pakaian dan tempat tidur biasa untuk digunakan penunggu pasien. Melihat kamar yang dipesan bapak, ibu sedikit terkejut karena pasti biaya untuk kamar ini mahal. Sedangkan kita sebentar lagi akan ada hajatan pernikahan. Pak, apa ini enggak kemahalan untuk kita? Kita ada kebutuhan lain juga soalnya loh. Ibu bertanya pada bapak. Sudah tenang saja, bapak masih ada simpanan. Lagian Rian juga sudah membantu biaya pernikahannya sendiri kan? Sudah tenang saja, bapak pesan kamar ini berharap ibu bisa lebih rileks dan cepat sembuh seperti semula. Pokoknya selama di sini ibu dan Rian pikirannya dibuat santai saja. Biar sisanya bapak yang mikirin sama teman-teman bapak ya. Bapak menenangkan ibuku. Pokoknya ibu tetap Rian temenin bu, dan tenang, nanti ada yang bantu Rian kok bu. Kalau ibu mau mandi atau buang air, tambahku menenangkan ibu. Singkat cerita, sejak awal masuk rumah sakit tadi pagi hingga sore hari, kita bertiga masih berada di sini bersama-sama. Tamu yang menjenguk ibu pun mulai datang sejak itu dan terus bergantian. Dan malam hari pun tiba. Bapak bilang pada ibu untuk pulang dulu karena akan ada yang diurusi di rumah dan mempersiapkan pernikahanku bersama temannya. Tapi aku yakin bukan hanya ibu saja, pasti ada hal lain. Dan bapak pun kemudian pergi meninggalkan aku dan ibu di rumah sakit karena sudah tidak ada jam jenguk lagi dan akan kembali kemari besok siang. Dan ternyata orang yang kumintai untuk menemaniku di sini belum bisa datang. Dia adalah salah satu saudaraku yang biasa kita mintai tolong, namanya Mbak Surti. Namun tidak apa-apa, nanti jika ibu butuh pertolongan untuk hal privasinya, akan kupanggilkan suster saja. Yan, mana dia kok belum datang? Tanya ibu padaku. Siapa bu? Via atau Mbak Surti? Kalau Via dia belum bisa karena masih ada urusan kerjaan. Katanya 2 hari lagi baru bisa kesini bu. Dia juga menitip salam buat ibu, jawabku.
Oh iya, Via, biarkan dulu saja. Harusnya ndak usah kamu beritahu kalau ibu masuk rumah sakit. Nanti dia malah kepikiran. Kalau Mbak Surti kenapa ya belum kesini? Terus ibu nanti kalau mau ke kamar mandi sama siapa? Tanya ibu cemas. Iya, tidak apa bu, beberapa hari lagi Via juga bakal jadi anak ibu. Hehe, biar terbiasa dari sekarang. Kalau Mbak Surti dia lagi sedikit repot, baru bisa kesini besok pagi bu. Dan gak usah bingung, nanti bisa sama Rian. Hehe, kalau malu nanti Rian panggilin suster buat bantu. Jawabku santai sambil menonton film di TV. Sudahlah bu, tidak usah bingung. Sudah istirahat saja. Dan pikirkan semoga besok sudah membaik ya bu. Sekarang tidur saja. Aku meminta ibu untuk tidur saja. Ibu pun menuruti apa kataku. Mungkin karena beliau ingin segera sembuh dan bisa mengikuti acara pernikahanku dengan normal dan sehat. Sambil menonton film aku mencoba terus berkomunikasi dengan Via. Dia selalu menanyakan kemajuan dari kondisi ibu. Ya, baru tadi pagi masuk rumah sakit, tapi Via sudah berharap ada kemajuan kesehatan pada kondisi ibu saat ini. Di saat aku sedang berkomunikasi dengan Via melalui WhatsApp, dari arah luar kamar yang aku tempati terdengar suara teriakan, seperti seorang yang sedang kesakitan dan berteriak-teriak sangat kencang. Aku kemudian menoleh ke arah ibuku. Takutnya beliau akan terganggu dengan suara teriakan itu. Namun sepertinya ibu sudah tertidur dan tidak mendengar suara teriakan itu. Suara teriakan itu terdengar semakin jelas dan sepertinya itu merupakan teriakan seorang perempuan. Namun entah dari mana, karena yang aku ketahui hampir sebagian besar kamar di depan dan samping kamar yang aku tempati ini kosong. Itu kuperhatikan saat kita diantarkan ke kamar ini tadi. Suara itu terus terdengar dan bahkan semakin keras. Aku semakin khawatir ibu akan mendengar dan terbangun. Aku heran karena tidak ada seorang perawat pun yang segera menghampiri suara itu dan menenangkan jika memang suara tersebut berasal dari sekitar bangsal ibuku. Karena penasaran, aku mencoba memanggil suster lewat tombol di kamar ini. Namun beberapa kali aku pencet, suster tak kunjung datang menghampiri. Padahal aku sudah menunggu selama beberapa menit. Tidak mungkin juga kan pos jaga suster kosong, tidak ada perawat, walau malam hari. Harusnya kan ada yang piket di mana? Harusnya kan ada yang piket di malam hari, pikirku. Wah. Suara teriakan dan erangan semakin jelas terdengar. Karena sudah tidak tahan lagi, aku mencoba untuk keluar dan memeriksanya sendiri. Sebenarnya dari arah mana suara itu berasal? Namun saat aku akan keluar, Aruna tiba-tiba muncul dari belakangku dan menepuk pundakku, sehingga membuatku terkejut. Soalnya dia tidak berada di sana tadi saat aku melangkah ke arah pintu. Wush, kamu ini Aruna bikin kaget aku aja sih. Hampir aja aku keceplosan ngomong kasar. Was, kenapa sih tiba-tiba muncul? Omelku karena kaget. Hehe, maaf, gak niat ngagetin sebenarnya aku. Cuma mau ngingetin aja sih sebenarnya, jawab Aruna cengengesan. Kamu ini, aku beda sama Sinta lo. Ternyata somplaknya sama aja. Gak ada bedanya. Mau ngingetin apa sih? Omelku padanya. Hehehe, iya maaf. Itu yang teriak dari tadi bukan dari orang. Sepertinya itu dari makhluk lainnya. Dan aku yakin itu bukan penghuni rumah sakit ini, terang Aruna padaku. Kenapa dia di sini kalau seperti itu? Apa ini ada hubungannya dengan kita? Tanyaku memastikan. Bisa jadian, kita tidak tahu musuh kita saat ini seperti apa dan memiliki perewangan seperti apa saja kita tidak tahu. Lebih baik kamu persiapkan perisaimu kalau mau keluar. Malah kalau bisa buat sekalian pagar pembatas biar tidak masuk ke sini, saran Aruna padaku. Aku belum bisalah untuk membuat pagar gaib, tapi aku tetap harus cek dulu sebenarnya itu apa yang berteriak dari tadi. Oh ya, aku pokoknya minta kamu untuk terus standby di sini dan menemani aku barangkali ada serangan lagi ya, ucapku pada Aruna. Tenang saja Rian, aku selalu ada di sini kok sesuai yang dikatakan bapakmu tadi, jawab Aruna. Aku kemudian berjalan membuka pintu kamar rawat ini dan perisaiku sudah aku siapkan. Barangkali nanti akan ada serangan tidak terduga. Namun setelah aku buka pintu kamar ini, suara itu tiba-tiba lenyap dan meninggalkan bau busuk yang sangat menyengat. Mencium bau yang tidak enak, aku kemudian langsung kembali masuk ke dalam kamar dan segera menutup pintu. Sungguh bau yang tidak sedap yang pernah tercium olehku. Lebih busuk dibanding bangkai binatang.
Namun Aruna masih di luar dan masih mencari sesuatu dari sumber suara tadi. Aku kemudian kembali ke ranjang yang disiapkan untukku. Ibu juga tidak terbangun akibat suara tadi dan bau yang sedikit masuk ke ruangan ini. Jam semakin malam, sekitar jam 11 malam saat aku mulai tertidur, aku mendengar pintu kamar ini diketuk dan pintu pun dibuka dari arah luar. "Permisi, selamat malam. Izin pengecekan malam ya Pak. Maaf mengganggu istirahatnya. Ibu bangun sebentar ya, kita cek dulu," ucap seorang perawat. Aku pun bangun dari tidurku yang belum pulas karena aku masih berusaha untuk tertidur. Sus, tadi yang teriak-teriak itu siapa sih? Kok keras banget sampai aku merasa terganggu? Untung ibuku tidak terbangun. Sama tadi aku pencet tombol pemanggil ini kok tidak ada yang datang ya? Tanyaku pada perawat itu. Dari tadi tidak ada kok Pak yang teriak-teriak. Soalnya bangsal VIP ini hanya diisi 5 orang saja. Dan semua tidak ada yang berteriak tadi. Sama dari tadi juga tidak ada tanda kalau ada orang yang mencet tombol itu. Jika ada kami langsung datang karena itu SOP kita Pak. Baik sudah ya Bu, insya Allah segera baikan kok Bu, ucap perawat itu yang kemudian menyudahi pengecekan saat itu. Aneh memang. Padahal suara tadi sangat keras. Namun kenapa tidak ada yang mendengar? Bahkan ibu juga tidak terganggu sama sekali. Padahal biasanya ibu ini sangat peka walau dalam keadaan tertidur. Jika ada suara sedikit saja pasti langsung terbangun. Setelah pengecekan itu, ibu kembali tertidur. Dan aku masih berusaha untuk tidur dan mengistirahatkan diriku. Sedangkan Aruna sepertinya sedang berkeliling memastikan keadaan sekitar. Perlahan mataku mulai merasakan kantuk yang sedikit demi sedikit membuatku tidak sadar dan akan segera tertidur. Namun di saat diriku akan segera terpejam, aku melihat kamar ini kembali dibuka dari luar. Namun tidak ada kata seperti tadi yang dikatakan perawat saat masuk. Namun setelah itu aku melihat sosok bayangan putih berjalan melewatiku. Dan ternyata bau busuk menyengat itu kembali tercium. Dan karena itu mataku kembali terbuka dan melihat ke arah sosok bayangan putih itu berjalan. Sosok putih itu berjalan ke arah ibu dan saat aku bertanya, "Siapa kamu?" Sosok itu membalikkan badannya ke arahku sehingga terlihat wujudnya yang bersambung. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini ya. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rian.